Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku, hari ini kami dalam perjalanan pulang dari Jogja menuju ke Krian. Dan kami melihat hamparan padi yang telah menguning dan siap untuk dipanen. Mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Melihat situasi di akhir zaman ini dan melihat keadaan yang ada, kita banyak mendengar ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan adanya corona yang berkepanjangan, dengan situasi yang tidak menentu, banyak orang menemukan jalan keselamatan. Ladang penginjilan telah menguning. Masalahnya firman Tuhan juga mengingatkan kita di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuaian begitu banyak, ladang telah menguning. Masalahnya tidak ada pekerja kurang. Mungkin selama ini yang bekerja hanya para pendeta, hanya para hamba Tuhan. Jemaat tidak menyadari bahwa dirinya juga diutus untuk menjadi penuai jiwa. Saudaraku, mari saat ini kita menyadari bahwa setiap kita harus siap menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Untuk apa? Menuai ladang penginjilan yang telah menguning di dunia ini. Kita tidak pernah tahu siapa itu, tetapi selama ada orang di sekitar kita, mari kita menjadi pekerja yang siap dipakai Tuhan untuk menuai ladang yang telah menguning itu. Supaya apa? Supaya ladang yang telah menguning itu segera kita kumpulkan dan berkas-berkasnya kita bawa masuk. Mereka boleh menerima keselamatan masuk dalam kerajaan surga. Karena kalau tidak segera dipanen, maka tikus-tikus jahat yang akan memakan mereka, atau mereka akan menjadi rusak karena hujan, masalah, karena banjir persoalan dalam kehidupan mereka. Sebelum itu terjadi, maka kita harus menjadi pekerja yang siap untuk memanen mereka. Mari bekerja bersama-sama, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengutus 70 murid yang lain selain 12 muridnya Tuhan Yesus. Berarti Tuhan mau bukan hanya orang-orang yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk menjadi hambanya yang menuai jiwa, tetapi setiap orang punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Karena itu mari berjuang sebelum Tuhan Yesus datang. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa ladang telah menguning. Kami tidak mau hanya menjadi penonton dari orang-orang yang menuai ladang yang telah menguning, tetapi kami mau terlibat di dalamnya. Kami mau menjadi orang-orang Kristen yang tanggap akan kehendak Tuhan, akan panggilan Tuhan, karena pekerja begitu sedikit.
Tuhan, kami bersama-sama akan bergandeng tangan untuk menuai jiwa-jiwa yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, yang sedang menantikan orang lain untuk memberitahukan kepada mereka jalan keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu dalam hidup kami saat kami bertemu dengan teman-teman kami. Kami mau berbicara dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menolong kami Bapa. Roh Kudus-Mu yang akan mengerjakan setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka. Berikan keberanian kepada kami untuk menyuarakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, pakai kami seturut dengan kehendak dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Siapakah penuainya? Kita adalah penuai-penuainya. Tuhan Yesus memberkati.